Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Amalina, NIM 225231161. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti, seperti namanya, Perjanjian Giyanti, perjanjian ini ditandatangani di Desa Giyanti, Kabupaten Karanganyar yang berlangsung pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini terjadi antara VOC dan Kerajaan Mataram. Perjanjian ini merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula perpecahan kerajaan ini bermula dari pertikaian antar keluarga yang disebabkan oleh politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau yang biasa kita kenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuwono II atau Raja Pendiri Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat keempat atau lebih tepatnya ialah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuwono II. Alasannya adalah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karena itu, Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram dan meneruskan Amangkurat keempat. Namun karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya berimbas harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Suryasa sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Ketika Pakubuwono II memimpin Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Perpindahan tersebut terjadi setelah Keraton Kartasura hancur karena adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Garendi atau Sunan Kuning pada 1742 dan mengakibatkan istana Mataram Islam di Kartasura rusak. Hal tersebut memperkuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwono II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Pada 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai Raja baru Mataram Islam. Mengetahui hal tersebut, VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam karena sebelum Pakubuwono II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan Raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Suryadi, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuwono III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC lalu menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirim utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC memberikan hasil. Pada 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono III. Pada 22-23 Desember 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan, serta kerjasama VOC dengan Kesultanan.
Rundingan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang berisi 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Yang ketiga, para bupati atau pejabat eksekutif gubernur harus bersumpah setia pada VOC. Yang keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. Yang kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 real setiap tahunnya. Ketujuh, Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sultan Pakubuwono III membutuhkannya. Yang kedelapan, Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. Yang kesembilan, Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Perjanjian ini membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Setelah perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I.